selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, anak-anak harus tetap semangat mengikuti PJJ. Kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang menguraikan pesan dari dongeng yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca cerita dongeng berjudul Semut dan Burung Merpati ya. Nah, dari cerita itu, nanti Ibu akan mengajak kalian melihat unsur-unsur dalam cerita itu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan tujuan pembelajaran yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui teks dongeng, siswa dapat membaca intensif teks dongeng tentang fabel. Melalui teks dongeng, siswa dapat sesuai dengan isi dongeng. Melalui video, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pendidikan karakter yang ingin dikembangkan, yaitu tentang mandiri. Apa sih definisi mandiri? Mandiri itu selalu melakukan sesuatu tanpa menunggu diperintah. Nah, kira-kira apakah anak-anak di rumah sudah mandiri, mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan tanpa harus diperintah dulu oleh mama atau papa kalian? Tidak harus ditelepon sama bu guru. Kalian harus belajar secara mandiri. Nah, anak-anak, unsur-unsur dongeng itu ada apa saja ya? Yang pertama, tokoh. Kedua, latar. Ketiga, tema. Keempat, amanat. 5, alur. Dan yang terakhir adalah watak. Yang pertama, tokoh. Yuk dibaca bersama-sama. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita yang berupa manusia atau binatang. Nah, anak-anak, kira-kira di dalam cerita Semut dan Burung Merpati, tokohnya ada siapa saja? Yang pertama, semut. Yang kedua, burung merpati. Dan yang ketiga adalah pemburu burung. Berikutnya adalah latar. Nah, ternyata latar di dalam dongeng itu terdiri dari 2. Yang pertama latar tempat, yaitu tempat terjadinya peristiwa. Yang kedua latar waktu, yaitu waktu terjadinya peristiwa. Di dalam cerita Semut dan Burung Merpati, latar tempat yang digunakan untuk dongeng tersebut adalah di dalam hutan, di pinggir sungai. Lalu latar waktunya adalah pada suatu hari terjadilah adanya peristiwa burung merpati menolong semut yang akan tenggelam. Tema dongeng yaitu gagasan pokok dalam cerita. Di dalam cerita Semut dan Burung Merpati, tema yang diangkat adalah tentang saling menolong sesama yang membutuhkan. Tentu kita dapat melihat dalam video tersebut ada semut yang akan tenggelam ke dalam sungai dan ditolong oleh burung merpati. Lalu si burung merpati akan ditembak oleh pemburu burung dan ditolong oleh si selamat.
Berikutnya adalah amanat. Amanat yaitu pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, anak-anak, amanat dalam cerita Semut dan Burung Merpati yaitu bahwa kita harus saling menolong supaya sesama kita juga menjadi senang dan selamat. Berikutnya alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, dalam cerita Dongeng Semut dan Burung Merpati, terdapat alur yang sangat jelas ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir, diceritakan semuanya sangat jelas. Berikutnya, watak atau sifat. Ada dua jenis, yaitu watak protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita dengan watak baik. Contohnya, pemberani, jujur, bijaksana, baik hati, suka berbagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, watak antagonis, yaitu tokoh penentang cerita, berwatak jahat. Contohnya licik, sombong, angkuh, egois, dan lain sebagainya. Kira-kira dalam cerita Semut dan Burung Merpati, adakah di antara tokoh-tokoh itu yang memiliki watak protagonis dan juga antagonis? Jawabannya adalah ya, ada. Watak protagonis yaitu dilihat dari semut yang suka menolong dan juga burung merpati memberikan pertolongan kepada si semut. Lalu watak antagonis itu terdapat pada tokoh pemburu burung, yaitu angkuh. Bagaimana keangkuhannya? Keangkuhannya adalah dia akan membunuh atau menembak burung supaya dia mendapatkan burung itu untuk entah dia jual atau dia pelihara. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang unsur-unsur dongeng. Kira-kira anak-anak sudah paham apa belum ya? Jika merasa belum paham, boleh kalian membaca lagi penjelasan Ibu tadi. Lalu, ada tugas ya, yaitu membaca cerita legenda dari tematik halaman 66 sampai dengan 69. Dan dilanjutkan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan cerita legenda Telaga Warna. Tugas ini kalian tulis di buku PS, cukup jawabannya saja yang kalian tulis. Nah, yang terakhir anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri penjelasan kali ini, Ibu ingin kalian melihat gambar yang ditampilkan. Nah, di situ ada gambar gajah dan juga semut. Nah, apakah kalian bisa membuat kalimat berdasar gambar dongeng di bawah ini? Nah, Ibu berharap kalian bisa mengerjakannya. Silakan ditulis di buku PS. Anak-anak, ternyata materi kita sudah selesai. Silakan setelah ini kerjakan tugas-tugasnya ya. Jangan lupa kirim ke GCR. Sekian penjelasan dari Ibu. Salam sehat dan juga semangat. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga rajin dengan tekun belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Bye-bye.